Nah, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah Kristus adalah jawaban, bukan memperbaiki diri. Nah, kita buka di Galatia 2 ayat 20a, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara, saya mau mengawali dari khotbah ini dengan suatu cerita ya. Nah, ada seseorang namanya ya, sebutkan Pak Agus ya. Itu seorang yang pegawai kantor yang cinta Tuhan, saudara. Dia rajin ke gereja, dia rajin baca Alkitab, dan sungguh-sungguh ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia tahu, saudara ya, salah satunya perintah Tuhan tuh marah-marah itu dosa, dan dia berusaha keras untuk mengendalikannya. Nah, ayat yang dia pegang itu ada di Efesus 4 ayat 26. Ya, saya nggak ada di slide, tapi saya bacakan ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah pantai itu terbenam sebelum padam marahmu. Nah, tapi saudara, dalam beberapa minggu terakhir ya, ada banyak tekanan, ada banyak beban. Di kantor ada target yang berat, ya, anak-anak di rumah pada sakit, saudara, istrinya kelelahan dan juga butuh bantuan selalu kalau di rumah ya. Nah, setiap hari ya, karena dia tekanan lagi berat, saudara, ada target-target yang dia harus capai di kantornya. Setiap hari dia bilang, oh Tuhan tolong aku jangan sampai aku emosi meledak atau marah ya, sabar. Dan memang dia berhasil sabar sampai berapa hari, saudara. Waktu dimaki bos, dia diem aja. Waktu anaknya tumpahin makanan, dia hanya bisa tarik nafas panjang dan ngomong pelan, duh sabar. Tapi akhirnya satu malam, saudara ya, Pak Agus ini pulang kerja dan keadaannya sangat capek dan dia lapar, saudara. Dan di rumah, ketika sampai rumah, anak-anak berisik sekali, saudara. Makan belum siap. Istrinya minta tolong beliin obat lagi karena anaknya demam. Dan bersamaan dengan itu anak bungsunya teriak minta dibelikan mainan. Terus tumpahin lagi, saudara, air ya ke sofa. Maka meledaklah Pak Agus saat itu. Oh, berisik semua. Papa ini baru pulang. Kok nggak ngerti, Papa tuh kali capek banget. Dia langsung banting tas ke sofa. Mukanya merah. Jadi anak-anaknya ketakutan. Dia banting pintu keras-keras. Dan ketika dia masuk kamar, saudara, dia menyesal. Dia sungguh-sungguh menyesal. Dia sadar bahwa dia tahan-tahan semua itu dan akhirnya keluar dalam bentuk kemarahan. Dia merasa gagal untuk melakukan firman, saudara. Nah, kira-kira pernah nggak kita mengalami hal seperti itu, saudara ya? Kita tahu firman ya, ingin melakukannya, tapi gagal, saudara. Ya, pengen lebih baik, pengen sabar, tapi gagal. Nah, banyak orang berpikir bahwa ketika menjadi orang Kristen ya, berarti berusaha menjadi lebih baik, lebih sopan, lebih sabar ya. Dan dunia ini sebenarnya sejak kecil juga kita sering diajarin, saudara ya, bahwa kita tuh diajarkan untuk memperbaiki diri kita, menjadi istilahnya lebih rajin, lebih sabar, lebih menjadi orang yang baik hati ya. Ya, karena kalau lebih rajin berarti dia sebelumnya kurang rajin gitu ya. Kalau dia harus lebih sabar karena sebelumnya kurang sabar gitu. Tapi orang tuh pengen lebih baik, saudara. Dan pendapat umum ya itu nggak salah, saudara ya. Orang tua mana yang nggak bangga kalau anaknya yang dulu berkelakuan nakal, saudara ya, suatu hari dia menjadi orang yang berkelakuan baik dan mencapai sukses dalam kehidupannya. Dan banyak orang, bahkan semua orang ya, itu mendambakan hal itu terjadi dalam kehidupan mereka, saudara. Artinya menjadi orang yang lebih baik. Makanya seminar motivasi itu menjadi cukup laris, saudara. Dulu ya di perusahaan saya, tempat saya kerja, berapa kali diadakan seminar tentang motivasi diri, saudara. Dengan harapan supaya pegawai perusahaan itu dapat bekerja lebih disiplin, lebih giat, lebih rajin, ya, dan sebagainya, saudara. Tapi saudara perhatiin ya, kalau kita ingin memperbaiki diri, dan hal ini kita bawa masuk ke dalam kehidupan kekristenan, kita bisa terjebak dan masuk namanya dalam kekristenan yang lelah, saudara. Karena kita berusaha memperbaiki diri dengan kekuatan sendiri. Nah, saudara, kekristenan sejati itu dimulai bukan dari usaha memperbaiki diri, tetapi dari penyerahan
dan percaya sepenuhnya kepada Kristus, supaya bukan aku yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam kita. Dan kita harus mengalami itu, saudara. Nah, ini berikut ini ada 3 hal, saudara ya. Sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan orang Kristen yang terjebak namanya dalam kekristenan yang memperbaiki dirinya itu. Ini supaya kita bisa mengenali nih, saudara ya, dan kita bisa lepas dari usaha perbaikan diri kita yang sia-sia. Nah, yang pertama tuh berusaha menjadi lebih baik, lebih kudus supaya diberkati. Nah, kita buka di Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, saudara, ya, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhanmu, ya, mendengar suara Tuhan, melakukan, saudara, maka Tuhan akan mengangkat dan segala berkat itu akan datang, saudara. Nah, ayat itu memang menjanjikan berkat bagi yang taat, saudara ya. Tapi itu dari kacamata perjanjian lama, saudara. Nah, kita yang hidup perjanjian baru itu sebenarnya ayat ini berbicara seorang yang mengasihi Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, pasti akan baik-baik mendengar suara ketika Tuhan berbicara, saudara. Ya, dia akan dengarkan ketika Tuhan bicara dan pasti akan melakukan segala perintahnya. Nah, jadi ketaatan yang lahir dari hubungan dengan Tuhan itulah yang pasti mendatangkan berkat. Nah, kalau perjanjian lama itu, ya kalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan, melakukan, kamu pasti dapat berkat. Jadi beda, saudara ya. Ini, saudara. Nah, contohnya nih, Pak Andi itu ada seorang jemaat yang rajin ke gereja ya. Ikut pelayanan, sangat disiplin nih, saudara. Tapi motivasinya bukan murni karena cinta Tuhan, saudara. Melainkan ingin hidupnya diberkati nih. Jadi dia ikut Tuhan karena pengen hidupnya diberkati. Dia ikut doa puasa supaya apa, saudara? Bisnisnya lancar. Dia berhenti merokok bukan karena sadar itu merusak tubuh, saudara. Tapi karena pendetanya bilang, gimana kamu diberkati kalau kamu nggak menjaga tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus. Dia nggak mau lagi banyak nonton film atau browsing di internet. Bukan karena ingin menjaga kekudusan, tapi takut doanya nggak dijawab. Nah, tapi usahanya gagal, saudara. Dia merasa kecewa kepada Tuhan. Karena merasa, saya udah berusaha jadi baik. Saya berusaha menjadi kudus. Kok Tuhan nggak berkati saya, saudara? Nah, ini, saudara. Dia berusaha menjadi lebih baik, lebih kudus, itu motivasinya salah, saudara. Ini berarti hatinya nggak benar. Dia lebih mengejar berkat daripada hubungan dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Nah, yang kedua, fokus pada perilaku luar, bukan perubahan hati. Nah, ini adalah orang Kristen ya, saudara ya, yang sibuk mengatur tampilan nih, saudara, supaya dilihat orang. Ya, nampak alim, suka berdoa dan memberi, tapi supaya dilihat orang, saudara. Ini seperti orang Kristen yang hatinya jauh dari Tuhan sebenarnya. Ya, ini seperti orang Farisi, saudara, bersih di luar, tapi dalamnya penuh kepalsuan. Nah, kita bisa lihat ayatnya di Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, saudara, Tuhan katakan mereka nih orang-orang munafik nih, saudara. Bersih ya, tampaknya nih, ya, dilabur putih gitu. Tapi dalamnya kotor. Nah, apa yang kotor, saudara? Itu hatinya, saudara. Nah, kita makanya perlu mengenali ini, saudara. Kita fokus pada tampilan luar dan bukan keluar dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan Alkitab dan doa sebagai kewajiban, bukan hubungan. Ya, ini adalah orang Kristen yang kalau baca firman dan berdoa karena harus, bukan karena rindu. Jadi beda nih, saudara. Kalau ada hubungan, wah, baca Alkitab, berdoa itu, wah, selalu ingin ya dia lakukan. Rindu itu. Kalau nggak baca firman tuh rasanya gelisah. Apalagi nggak doa ya, saudara. Seperti itu. Nah, tapi kalau baca Alkitab, doa karena keharusan. Ya, harus nih saya nih. Maka hubungan dengan Tuhan tuh
Itu hubungan yang dingin, saudara. Kaku, nggak ada gairahnya. Nah, itu hal-hal itu, saudara. Kalau kita coba memperbaiki diri sendiri, orang Kristen yang mencoba memperbaiki diri sendiri. Nah, apa akibatnya nih, saudara, kalau itu dilakukan terus? Ya, yang pertama, dia akan mengalami namanya kelelahan rohani atau spiritual burnout, saudara. Nah, ini adalah kondisi di mana seorang merasa lelah, kosong, dan kehilangan semangat dalam hal-hal rohani. Doa, membaca firman, ibadah, pelayanan, saudara. Ya, secara luar dia memang aktif secara rohani, saudara, tapi ibaratnya seperti baterainya habis nih, saudara. Tapi dipaksa terus nyala. Nah, gejala-gejalanya apa nih, saudara? Ya, hilang gairah rohani, doa dan firman hambar gitu, saudara. Ibadah dan pelayanan jadi beban, merasa jauh dari Tuhan, tidak pernah cukup baik, nggak ada sukacita, saudara, pastinya kosong, ya, di tengah aktivitas rohani tapi dia merasa kosong. Ini orang yang kelelahan rohani dan akan merasa selalu kurang, ya, dia capek berjuang sendiri dan tidak mengalami apa namanya perubahan seperti itu, saudara. Nah, itu sudah spiritual burnout atau kelelahan rohani. Dan kedua, kekecewaan pada diri dan Tuhan, ini akibatnya, saudara. Bisa kecewa pada diri sendiri dan kepada Tuhan nih, saudara. Ya, kalau orang Kristen yang mencoba memperbaiki diri itu pasti ya, suatu saat pasti akan mengalami kegagalan, saudara. Dan saat gagal mereka akan jadi kecewa. Aku nggak layak nih jadi anak Tuhan nih. Ya. Tuhan kok nggak tolong-tolong sih? Udah lebih rajin baca Alkitab, rajin berdoa, melayani kok hidup saya gini-gini. Itu karena mereka mengandalkan diri sendiri, bukan anugerah, saudara. Nah, yang ketiga, kecemasan dan rasa bersalah yang berlebihan nih. Nah, saudara, orang Kristen yang memperbaiki diri sendiri itu hidupnya dipenuhi oleh rasa takut. Kalau aku berdosa, Tuhan pasti marah nih dan tinggalkan aku. Jadi dia sudah berusaha sekuat tenaga menjalani hidup yang kudus lebih baik, ya, dan lebih mengasihi, tapi gagal. Nah, kalau gagal terus, saudara, itu bisa berakibat kecemasan dan rasa bersalah yang menghantui mereka sepanjang hidup mereka. Nah, mereka lupa bahwa Tuhan tuh menerima mereka apa adanya, saudara. Ya, Tuhan menerima kita tuh apa adanya. Kasih Tuhan tuh nggak bersyarat. Dan pengampunannya itu lebih besar daripada kegagalan kita, saudara. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak mengalami namanya buah roh yang sejati, saudara. Nah, orang Kristen yang memperbaiki diri sendiri itu pasti tidak mengalami atau menghasilkan buah roh, saudara. Mengapa? Karena tidak tinggal dalam Kristus, saudara. Makanya, karena tidak tinggal dalam Kristus, mereka tidak bisa menghasilkan buah roh secara alamiah. Nah, kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Nah, saudara, ranting itu nggak perlu berusaha keras untuk berbuah. Ya. Dia tinggal terhubung ya pada pokok anggur, dan buah itu akan muncul dengan sendirinya, saudara. Nah, begitu juga waktu kita tinggal dalam Kristus dan menyerahkan hidup kita, ya, namanya damai, kasih, kebaikan itu kan muncul dengan alami. Buah roh itu kan muncul dengan alami, saudara. Nah, tapi orang Kristen yang mau memperbaiki diri itu akan berusaha keras, harus berbuah nih. Paksain berbuah. Harus bagaimana supaya terus berbuah gitu, saudara. Mengalami buah roh itu. Harusnya dia itu mikir gimana harus nempel dan berpaut ya, tetap pada pokok anggur. Ini malah mencoba berbuah dengan kekuatan sendiri, saudara. Kayak dipaksain, maka yang ada sabarnya palsu, kasihnya palsu, kebaikannya palsu, saudara. Damainya juga yang nggak benar gitu loh, saudara. Damai yang palsu gitu, saudara. Ya, karena dipaksain gitu, saudara. Nah, jadi segala usaha untuk memperbaiki diri itu akan sia-sia belaka dan bukannya buah roh yang didapat, tetapi kekeringan rohani, kegagalan, dan kekecewaan yang akan menghantui hidupnya. Nah, sekarang itu part yang tadi hal-hal dan akibatnya kalau kita coba memperbaiki diri sendiri, saudara. Nah, solusinya apa nih, saudara? Solusinya Kristus, saudara. Bukan memperbaiki diri sendiri. Jadi, nah kita lihat nih, saudara.
Saudara, Yesus tidak datang untuk bantu kita jadi lebih baik. Dia tidak datang untuk kita jadi, yaitu dalam versi kita ya. Tapi dia datang untuk menggantikan hidup lama kita dan kasih kepada kita hidupnya sendiri. Itu ada di Galatia 2 ayat 20a. Nah, kita baca kembali, saudara. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kalimat pertama kan, namun aku hidup nih, saudara. Tetapi di terjemahan bahasa Inggrisnya ya, di King James Version, saya lebih suka pakai ini, saudara. Kalimat pertamanya adalah, I am crucified with Christ. Jadi kalimatnya yang pertama itu bukan namun aku hidup, tapi aku telah disalibkan dengan Kristus dulu. Saudara. Nah, saudara, untuk mengalami Kristus itu ya, artinya kita harus disalibkan. Diri kita yang lama itu harus ikut mati waktu Yesus disalib. Ya. Dan kita nggak hidup dengan identitas lama kita lagi. Nah, orang-orang ingin memperbaiki diri ini adalah orang Kristen yang masih menggunakan manusia lama nih, saudara. Dia harus mengalami pembaruan budi, perubahan pola pikir ya, dan sungguh-sungguh bertobat supaya dia bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudara. Nah, dikatakan dari ayat tadi, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, saudara, kita ini kan punya tubuh nih, saudara. Kita bergerak, bekerja, makan. Ya. Namun aku hidup tuh. Tapi pusat hidup kita bukan aku lagi. Kita tidak hidup untuk diri kita lagi, tapi untuk Kristus. Nah, saya kasih contoh nih, saudara. Ada seorang namanya Rina nih. Dia wanita yang ambisius nih, saudara. Dia hidup untuk cuma ngejar sukses nih, saudara. Semua ya dia kejar karier, uang, status. Tapi setelah sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus, dia berkata, aku masih kerja, masih ke kantor, ya, naik jabatan, tapi sekarang aku kerja bukan buat gengsi atau cari pujian. Aku kerja karena aku mau memuliakan Tuhan lewat pekerjaanku. Nah itu saudara, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Itu contohnya saudara. Aku kerja karena aku mau memuliakan Tuhan dalam pekerjaanku. Bukan lagi untuk diri sendiri. Saudara. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini intinya, saudara. Kristus itu bukan hanya contoh atau teori, saudara. Dia itu benar-benar pribadi yang tinggal di dalam diri kita. Nah, saat kita mengasihi, mengampuni, atau sabar, itu bukan kita nih lagi, saudara. Tapi Kristus yang hidup melalui kita, dialah yang melakukan. Nah, contohnya nih ya, seseorang disakiti nih, saudara, oleh temannya, ya, dan mengkhianati kepercayaannya. Secara manusia dia ingin membalas atau memutuskan hubungannya. Nah, ini responnya ya, aku yang hidup nih maksudnya. Saya yang hidup. Aku susah maafin dia nih. Dia sudah lewat batas, aku akan jauhi dia selamanya. Tapi respon Kristus yang hidup dalam aku akan berkata, Tuhan, hatiku sakit. Aku nggak sanggup mengampuni Tuhan. Tapi aku memilih untuk mengampuni karena Kristus juga telah mengampuni aku. Aku sekarang menyerahkan rasa sakit ini kepadamu. Dan aku percaya engkau yang ambil alih sakit hatiku ini dan membuat aku bisa mengampuni. Nah, saudara, apa yang terjadi itu, saudara ya? Dia akan mengalami kelegaan dan sanggup mengampuni. Ya, dengan murni, saudara. Nah, ini beda dengan kalau dia dengan kekuatan sendiri mencoba mengampuni, ya, beda nih, saudara. Ya, kalau dia coba dengan kekuatan sendiri, yang terjadi adalah dia bisa bilang, aku sudah mengampuni nih. Tapi hatinya masih belum mengampuni, saudara. Ini, saudara. Jadi masih mangkel terus, istilahnya. Ini yang terjadi kalau dia coba memperbaiki diri, saudara. Jadi solusinya adalah semuanya Kristus. Kristus yang harus menjadi hidup kita. Jadi bukan kita lagi nih. Nah, kalau Kristus adalah hidup kita, kita nggak perlu lagi memperbaiki diri, saudara. Kita nggak perlu lagi harus lebih baik, lebih kudus, lebih sabar. Nggak perlu, saudara. Ya, Kristus itu udah sabar, udah kudus, udah baik. Udah segalanya. Ya, nggak perlu tambah-tambahin apa lagi. Kristus itu adalah menjadi hidup kita dan pemimpin kita. Dan jangan lagi kita yang hidup atau yang memimpin hidup kita lagi, saudara. Nah, sekarang bagaimana aplikasi praktisnya nih, saudara? Ya, untuk langkah pertama, saudara ya, harus ada namanya kesadaran. Nah, kita
maksudnya kesadaran yang benar-benar membutuhkan Kristus, saudara. Kalau kita merasa kesulitan atau aduh ini firman ini susah banget aku lakukan, ya jangankan firman yang kayak khawatir atau khawatir aja tuh susah, saudara, ya. Kok saya masih khawatir gitu loh. Nah, itu kita harus punya kesadaran kita nggak sanggup mengatasinya dan kita harus butuh Kristus. Jadi kita benar-benar butuh Kristus untuk menguasai kita. Dan tanpa dia itu kita akan gagal dan gagal terus. Nah, kesadaran ini harus ada, saudara. Nah, ini yang pertama tuh kesadaran memang harus ada, saudara. Nah, kalau kesadaran itu ada, saudara, ya, maka kita akan dapat mencurahkan hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati, saudara. Ya, jadi bukan cuma lip service. Contoh ketika, aduh nggak sanggup melakukan perintahnya, ya. Ngomongnya lagi ada situasi berat, emosi, merasa gagal jadi orang yang sabar, kayak contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, ya. Dia gagal hidup kudus dan sebagainya. Nah, katakan dengan Tuhan dengan jujur, kita curhat, ya. Tuhan, aku ini lelah. Aku udah nggak sanggup, Tuhan. Aku nggak bisa lakukan ini. Udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Tuhan. Ya, kita curhat kepada Tuhan tuh dengan hati yang benar-benar murni gitu, saudara. Ya, aku lelah, aku udah nggak sanggup lagi. Nah, itu kita curhat kepada Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga, minta mengalami Kristus. Nah, ini kuncinya, saudara. Perhatikan tadi firman Allah kita telah bacakan, ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara, firman ini kita bahkan bisa hafal, ya, saudara, ya. Tetapi jangan ini hanya cuma teori atau di pikiran atau di pengertian kita saja, saudara. Nah, makanya kita harus mengalami Kristus itu. Makanya kita harus, kalau pada saat mau mengalami Kristus, kita teriak sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku mau Engkau nyata. Aku mau Engkau bukan teori atau pikiran atau pengertianku saja. Aku mau Engkau hidup nyata dalam diriku setiap hari. Setiap saat. Nyatakan dirimu, Tuhan. Nah, itu sudah saya setiap pagi saya pergi kerja, itu saya minta, Tuhan, saya mau Engkau nyata. Roh Kudus, Engkau Kristus, Engkau harus nyata dalam hidup aku. Aku nggak bisa melakukan apa-apa nih kalau bukan Engkau. Ya, aku nggak mau Engkau cuma teori. Aku pengen ngalamin Engkau. Pengen sekali. Nah, itu sudah. Terus. Nah, dan jangan puas nih yang keempat, sudah. Terus minta kepada Tuhan sampai dia mulai memanifestasikan dirinya kepada kita. Ya, minta Tuhan terus yang menyatakan diri, saudara, ya. Jadi bukan cuma teori, tapi benar hidup gitu. Nah, kalau kita baca di Hosea 6 ayat 3, saudara, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin, ya, saudara, ya. Saudara, fajar itu tidak pernah absen. Ya. Fajar itu dia akan selalu hadir, saudara. Tuhan akan selalu hadir bagi umatnya. Ada amin, ya, saudara. Kalau kita mencari dia dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan mengecewakan kita. Seperti ayat tadi, ya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, saudara. Saudara, dia pasti datang. Kalau kita sungguh-sungguh rindu, kita minta benar-benar, dan kita nggak mau puas kalau dia belum terjadi. Dia pasti datang, saudara, seperti ayat tadi. Menyatakan dirinya sehingga bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, saudara. Dan yang kelima, ketika kita terus berharap kepadanya, ini yang terjadi, saudara. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, itu, saudara. Kok kita benar-benar minta benar-benar Kristus nyata, ya, pengharapan kita nggak akan kecewa, saudara.
Dia tidak akan mengecewakan kita, saudara. Saat itu dia datang, kita benar-benar mengalami Kristus, saudara. Kasih Allah itu tercurah ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kasih atau Kristus itu bukan teori lagi, saudara ya. Bukan cuma di pikiran atau ya pengertian aja, saudara. Tapi benar-benar dicurahkan ke dalam hati kita nih. Nah, ini bukan ke dalam pikiran, tapi ke dalam hati kita. Itu penting banget, saudara. Dan ketika Kristus menguasai hati kita, udah merdeka, saudara. Ya, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan, saudara. Kita nggak perlu lagi memperbaiki diri kita, nggak perlu lagi berjuang, artinya, saudara, untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih kudus, nggak perlu lagi berjuang. Ya kenapa ya? Karena Kristus yang udah hidup kita, saudara. Nah, sebaliknya kita akan dapat melakukan segala perintah Allah, saudara. Kita akan sanggup melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi alat dan berkat bagi sekeliling kita. Ada amin ya, saudara ya. Baik, saudara. Firman Tuhan nggak saya panjangkan, saudara. Jadi, kenali gejala dan akibat kehidupan kekristenan yang coba untuk berusaha selalu memperbaiki diri, saudara. Jangan sampai terjebak karena pemahaman kita yang salah. Sadari bahwa segala usaha kita pengen ya itu menjadi lebih baik, lebih kudus itu sia-sia aja, saudara. Sadari bahwa Kristus, kita benar-benar butuh Kristus. Kristus itu menjadi solusinya. Kristus itu harus menjadi hidup kita dan bukan diri kita lagi yang hidup, saudara. Kristus itulah jawaban, bukan perbaikan diri. Amin.